Ya, shalom. Selamat malam, Bu Indriani. Ya, Apa ya, kabar? biasa. Praise the Lord. Kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Ya, oke. Bentar, perhatikan dulu. Oke. Ya. Oh, praise the Lord. Ya, shalom Pak Ya, Lubis. shalom. Salam Bu Indriani, salam Mas Pastor John. Ya, shalom Pak Lubis. Apa kabar Pak Lubis? Puji Tuhan. Jonathan. Sehat-sehat ya Pak Lubis? Puji Tuhan, Pastor John sehat semua. Gimana kabarnya Karen? Karen cerewet Pastor John, cuma Amin. belum keluar. Pasti ya. Oke. Dan Ya. Pekerjaannya gimana, lancar Pak? puji Tuhan, Pak John lancar. Lancar ya. Amin. Oke, silakan Bu Indriani. Iya. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Halo Pastor John, halo Bu Indriani. Hey, shalom Pak Darmawan. Ibu Gembala, Ya, teman-teman semuanya. biasa Apa ya. kabar Pak Darmawan? Luar biasa Pastor. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Percaya lewat ibadah CLCC Amin. pada malam ini ada mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Haleluya. Tuhan. Ini yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Amin. Yesus. Ya, selamat malam Pak Jonathan Penadi bersama Bu Amin. Magdalena. Ya, selamat malam, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Juga Pak Darmawan, mana Bu Hananova, Bu Sinta, Bu Ngata, selamat malam. Pak Lutfi, selamat malam. Nah, Bu Rosalin, Pak Bluri, selamat malam. Juga Bu Sinta, selamat malam. Selamat bergabung di ibadah pada malam hari ini. Malam Pak John, selamat malam Pak John. Ya, Percaya ya, shalom. lewat ibadah CLCC pada malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah malam hari ini dan melawat kami semua. Tepuk Amin. tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Praise the Lord. Haleluya. Saya membacakan susunan acara pada malam hari ini untuk tanggal 18 Juni, hari Senin, 19 Juni, hari Senin. Saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan, yaitu S. John Sambunan MA dari Kediri. Untuk
yang menaikkan doa profetik yaitu Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya, dan pengumuman dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua, dan selanjutnya doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dari Kediri, dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Ya. Kami percaya Tuhan, Tuhan melawat kami semua Tuhan, yang hadir Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih ada Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi kami semua Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Dan sampai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Indriani dari Sidoarjo ya, yang sudah mulai memimpin kita malam hari ini. Oke, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Dia yang layak kita sembah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan sama-sama, kita katakan ya. Haleluya. 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 Bagi anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap kita, suku bangsa, semua mata Tuhan. Berikan hormat, beri pujian bagi anak Tuhan. Di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umat yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berkat, tiada kata untuk memujimu. Kami bukan bersorak segenap hati dan kekuatan bagi anak Tuhan. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap kita, bangsa, semua mata lalu. Berikan hormat, dipujikan bagi anak Tuhan. Haleluya, Jesus Christ, we love you. Engkau layak disembah Tuhan. Amin. Angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap kita, suku bangsa, semua bangsa, berikan hormat, dipujikan bagi anak Tuhan. Haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap kita, suku bangsa, semua bangsa.
baik, berikan glory, berikan hormat, berikan bagian Tuhan. Oh, pujian Bapa menyembah Yesuslah Sang Raja. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya di dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Kami naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Semua katakan Tuhan yang baik. Berapa yang sudah percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik? Mari kita lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah ya bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Haleluya. Amen. Yes. Oh ya, tepuk tangan sama-sama. Oh ya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, kami memuji-Mu. Bersama katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Oh, 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 hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berarti di hidupku. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik. Hati kita jempol tinggi-tinggi. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan di atas kepala kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersuka-cita di hadapan-Mu. Aku setia-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat suara-Mu bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, bagaimana saudara? Tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berarti di hidupku. Hati bagi Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan bagi Tuhan yang baik. Sungguh amat baik lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami memuji luar biasa. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, untuk sekarang dan selamanya. Kita sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, untuk sekarang dan selamanya. Katakan, Dia sungguh baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. God bless you. Haleluya. Berikan sorak-sorak sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan malam ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Ibu Magdalena dari Kota Kediri akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan nanti setelah firman Tuhan akan disampaikan, akan didoakan oleh Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Amin. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini semakin tumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Gembala Pak John Sarpunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan biarlah apa yang difirmankan itu Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya oleh Ibu Magdalena atau Ibu Yonatan Ponidi dari Kota Kediri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat datang juga buat Ibu Ong Kyo Kim yang sudah bergabung bersama kita. Malam ini ada sesuatu yang luar biasa yang bakal terjadi bagi Ibu Ong Kyo Kim dan kita semua ya yang tentunya hadir pada malam hari ini. Tuhan punya rencana besar atas kehidupan kita semua. Yang percaya bilang amin ya. Dan Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana manusia, rencana orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang berkuasa, mungkin bisa gagal ya. Atau terkadang bahkan sering gagal. Tapi percayalah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Dan karena itu kita mau datang, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena Dia Tuhan Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kita semua. Oke, mari kita akan lihat sebuah tema yang luar biasa malam hari ini, yaitu bahaya roh agamawi. Roh agamawi ini saudara-saudara sedang bekerja di kalangan umat Tuhan, bahkan tidak sedikit di dalam kalangan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku ya. Dan karena namanya bahaya, maka ini sesuatu yang harus kita waspadai, saudaraku. Karena ini akan bisa mengganggu pertumbuhan iman kita, akan bisa mengganggu pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ya. Roh agamawi membuat orang tidak bisa mengenal Yesus dengan benar, meskipun dia adalah seorang Kristen, meskipun dia adalah seorang yang terdaftar pada salah satu anggota tertentu, gereja tertentu. Tetapi kalau dia sementara dikuasai dan diikat oleh roh agamawi, maka roh agamawi membuat dia tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan di dalam roh,
yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengalami pengalaman-pengalaman adikodrati, pengalaman-pengalaman ilahi bersama dengan Yesus. Roh-roh agamawi membuat seseorang itu seolah-olah dia jauh dari Tuhan, seolah-olah dia itu tidak bisa terkoneksi dengan kerajaan sorga. Betul, dia ada di dalam ibadah, betul dia ada di dalam gereja, tapi sesungguhnya hatinya dan hidupnya tidak ada di situ. Alkitab berkata, bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Mereka memuji Tuhan, tapi hati mereka tidak memuji Tuhan. Mulutnya berkata, haleluya, glory, tapi hatinya bilang tidak. Mulutnya berkata, aku cinta Yesus, tetapi hatinya tidak cinta Yesus. Itulah roh agamawi. Nah, mari untuk bisa membuat kita mengerti tentang bahaya roh agamawi, terlebih dahulu kita akan baca sama-sama ya dalam Amsal 22 ayat 3, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amin. Itulah risiko yang dihadapi oleh semua orang, saudaraku ya. Kalau ternyata orang itu, saudaraku, dia dikuasai oleh roh agamawi, dia diikat, dibelenggu oleh roh agamawi, maka dia tidak akan pernah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan ini, ayat ini berkata, Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka. Hidup ini kita mengalami banyak ancaman-ancaman termasuk bahaya dan malapetaka ya. Apa yang terjadi bagi orang bijak ketika dia melihat malapetaka? Alkitab berkata bersembunyilah ia. Tetapi ada jenis orang yang kedua, orang yang tak berpengalaman. Ini orang yang salah satu dari sekian mereka orang yang tak berpengalaman ini, mereka dikuasai oleh roh agamawi, mereka berjalan terus lalu kena celaka. Saudara kasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu sekalian kita perlu waspada akan bahaya roh agamawi ini. Katakan amin ya. Roh agamawi ini kelihatannya dia baik tapi belum tentu benar, saudaraku ya. Kelihatannya dia sesungguhnya dia alim tapi sesungguhnya dia enggak rohani, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati dengan roh agamawi ini karena ini bahaya bagi kita semua ya. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Berhati-hatilah karena roh agamawi adalah bahaya bagi hidup orang percaya. Amin. Orang yang bijak dan takut akan Tuhan, Tuhan akan menghindari. Ya, saudara-saudaraku, dia takut akan Tuhan akan menghindari bahaya roh agamawi ya, seperti yang tadi sudah dibacakan ayatnya. Jadi kalau dia lihat ada bahaya, dia cepat-cepat menghindar. Saudaraku, tapi orang yang tak berpengalaman, inilah orang yang tidak memiliki pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman roh dengan Tuhan. Mereka berjalan dengan jalan terus dan akhirnya mereka kena celaka, saudaraku. Saudara-saudara, dan hal ini kita dapat baca nanti ya di dalam Yohanes pasal 8. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan 24. Kita temukan di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang bijak dan takut akan Tuhan yang menghindari ya, yang menghindari bahaya roh agamawi ya, yang mengakibatkan, saudara tahu roh agamawi itu dia mengakibatkan apa pada seseorang yang dikuasai roh agamawi. Yang pertama, mari kita lihat. Dia mengakibatkan yang pertama, orang tersebut tidak mengerti ya, tidak mengerti tentang siapa, tentang Yesus yang naik ke sorga sediakan tempat bagi orang percaya. Nah, kita lihat ini ada roh agamawi di dalam ayat ini, Yohanes 8 ayat 22. Ya, Yohanes 8 ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Amin. Nah, disinilah orang-orang dikuasai roh agamawi ini, mereka tidak mengerti ya tentang tujuan Yesus naik ke sorga untuk apa, saudaraku? Yesus naik ke sorga untuk sediakan tempat bagi orang percaya.
Namun saudara lihat, ini salah persepsi. Roh agamawi membuat seseorang itu salah mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Makanya mereka selalu mengalami kontroversi dengan Tuhan. Mereka selalu menjadi rivalnya Tuhan, menjadi lawannya Tuhan, penentang-penantang Tuhan Yesus, ya. Ini roh agamawi, saudaraku. Jadi Anda perhatikan ayat ini berkata, maka kata orang-orang Yahudi. Itu, Anda tahu orang Yahudi, mereka orang-orang beragama, mereka orang-orang beribadah. Tetapi Anda lihat persepsi mereka kepada Yesus itu salah, mereka salah mengartikan. Perhatikan di sini. Dikatakan, apakah ia mau bunuh diri? Karena Yesus bilang, aku pergi ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak mungkin datang kepadaku, ya. Lalu mereka bilang, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Inilah saudaraku, orang yang dikuasai oleh roh agamawi, meskipun dia seorang Kristen, tapi kalau dia dikuasai roh agamawi, maka akibat yang pertama, dia tidak mengerti. Katakan amin. Dia tidak mengerti Yesus yang naik ke sorga untuk apa? Sediakan tempat bagi orang percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya semua kita malam ini jangan ada satupun yang dikuasai oleh roh agamawi. Kita sudah tahu apa akibatnya. Akibatnya orang itu tidak mengerti tentang tujuan Yesus naik ke sorga. Makanya mereka selalu salah persepsi. Mereka salah menanggapi. Mereka salah menginterpretasi tentang Yesus, ya. Mereka salah, saudaraku, persepsinya tentang Yesus, ya saudaraku. Pengertian mereka itu keliru, saudaraku. Sehingga mereka orang-orang selalu berseberangan dengan Yesus. Nah, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ya. Bahaya dari roh agamawi ini, saudara, kita disuruh untuk kita perlu berhati-hati, saudaraku, ya. Yang kedua, karena akibat bagi orang yang dikuasai roh agamawi, Anda perhatikan yang kedua ini akibatnya. Yang kedua, dia tidak melihat manusia rohnya. Yang dia tahu cuma dia berasal dari bawah, yaitu dari dunia, ya. Mari kita lihat, ini adalah roh agamawi ada di sini. Yang Yesus katakan, dia tegur mereka. Saudara lihat Yohanes 8 ayat 23. Iya. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Amin. Yesus bukan dari dunia ini. Berarti Yesus dari mana asalnya? Dari sorga. Nah, inilah roh-roh yang menguasai orang-orang percaya, saudaraku. Mereka yang terikat dengan roh agamawi. Yang kedua, akibatnya mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat manusia rohnya. Sesungguhnya kita ini manusia roh. Kita punya jiwa tinggal dalam tubuh ini. Dan Yesus memberikan, saudaraku, sebuah penegasan di sini. Yesus bilang, kamu berasal dari bawah. Dari bawah itu dari mana? Dari bumi, saudaraku, ya. Dari dunia ini. Tapi aku dari atas, yaitu dari sorga, ya. Saudara kasih Tuhan, jadi orang-orang dikuasai oleh roh agamawi. Yang kedua, mereka tidak melihat manusia rohnya. Dia hanya tahu, ya, kita ini berasal dari bawah, kita ini datang dari dunia, saudaraku. Itu roh agamawi, saudaraku. Tapi roh yang hidup ada di dalam diri orang percaya, dia sadar bahwa dia bukan dari dunia ini. Seperti Yesus katakan, dia dari sorga, Bapak Ibu, ya. Dan kita ditempatkan di dunia ini. Memang kita lahir dari rahim ibu kita, dan kita ada di bumi ini, saudaraku. Tapi kita nih, sesungguhnya kita nih manusia roh yang asalnya dari sorga, dari Tuhan, dan kita mengenakan tubuh jasmani sehingga kita tinggal di bumi ini. Tapi Tuhan mau cara-cara hidup kita, pola hidup kita, saudaraku, jangan seperti orang dunia. Alkitab berkata, barang siapa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, saudaraku, maka yang kedua, dia menjadi musuhnya Allah, saudaraku, ya. Dan yang ketiga, kalau dia mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, ketika dunia ini lenyap, dunia ini dibinasakan, dia pun ikut lenyap dan dibinasakan. Tapi kalau orang yang mengasihi Allah, dia terus mencintai Tuhan, dia selalu beribadah kepada Tuhan, maka waktu Tuhan datang menyelamatkan umatnya, orang tersebut yang mengasihi Allah, yaitu saudara dan saya, kita diselamatkan. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita berasal dari Allah? Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Secara roh, kita ini berasal dari Allah, tapi secara jasmani, kita lahir dari rahim ibu kita, ya. Oleh karena kasih sayang,
ayah ibu kita, mereka menyatu sehingga lahirlah kita ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, akibat dari roh agamawi ini, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat ya, bahaya roh agamawi ini membuat orang tidak percaya. Dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan akibat dia tidak percaya pada Yesus, hal ini membawa dia mati di dalam dosanya. Kita lihat ya, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Amin. 2 kali disebutkan mati di dalam dosamu. Kapan itu? Pada waktu orang tersebut dikuasai oleh roh agamawi, mengakibatkan dia tidak percaya kepada Yesus. Maka kehidupan Allah tidak ada di dalam dia. Yang ada adalah dia mati di dalam dosa suatu. Tapi sejak seseorang dia sadar, dia bertobat, tinggalkan dosanya, dan dia minta Tuhan masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di situlah dia menjadi manusia baru, manusia yang diciptakan oleh Tuhan suatu. Dan ada kehidupan Allah di dalam dirinya. Amin. Meskipun suatu hari dia mati secara jasmani, tapi dia akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat hasilnya apa, saudaraku, bagi bahaya yaitu roh agamawi ini. Mari kita lihat ya, hasilnya yang pertama. Ini saya belum catat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, tidak apa-apa, Bapak Ibu sudah bisa melihatnya. Nanti kita akan coba pelan-pelan di sini supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Mari lihat ayat yang ke-22, Yohanes 8 ayat 22. Maaf, sini saya belum sempat catat ya. Yohanes 8 ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Amin. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Tidak mungkin kamu datang kepada Yesus di tempat di mana dia berada. Itu siapa yang tidak mungkin datang ke sana? Orang yang dikuasai oleh roh agamawi. Tapi lihat Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman, ya saudara nanti bisa catat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapatkan jaminan untuk datang ke tempat di mana Yesus berada. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Bagi orang percaya pada firman, dia mendapatkan jaminan datang ke tempat di mana Yesus berada. Yesus berada di mana? Di sorga, ya. Itu hasil yang pertama. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua bagi orang yang dia selalu waspada akan bahaya roh agamawi ini. Mari kita lihat, ini ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Amin. Amin. Jadi ini hasilnya, saudara, ya, bagi orang yang mengerti tentang bahaya akibat roh agamawi ini, saudaraku, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dari sorga. Amin ya. Saya ulangi sekali lagi, bagi orang yang taat pada firman, dia mengerti bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari sorga, ya. Siapa yang dari dunia ini? Itulah konsep berpikir orang-orang agamawi, ya. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Amin. Amin. Jadi ini hasilnya, saudaraku. Sebuah pengertian yang kita dapatkan di sini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia tidak mati dalam dosa, tetapi dia hidup bagi Allah. Katakan amin. Haleluya. Karena dia percaya pada Tuhan, ya. Dia tidak mati dalam dosa, tapi dia hidup bagi Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari saya ingin mendorong kita semua untuk kita semua bersama-sama kita mulai melihat
bahwa ini bahaya di dalam kekristenan kita, yaitu roh agamawi ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua yang hadir malam ini jangan ada satupun yang dikuasai, jangan ada satupun yang diikat oleh roh agamawi, ya. Semuanya harus lepas, minta Tuhan lepaskan saudara dari roh agamawi. Supaya apa Bapak Ibu, kita bisa mengenal pribadi Allah dengan benar, ya. Orang-orang yang tidak, saudaraku, yang dikuasai oleh roh agamawi itu, mereka tidak bisa mengenal Allah dengan benar, saudaraku. Mereka selalu memiliki persepsi yang salah. Mereka tidak mampu menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua yang sudah hadir dan mendengarkan firman ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan nanti kepada sahabat kita dari Kota Medan, Bapak Darmawan Lim SH akan berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Oke, selamat malam Pastor. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, maaf, ini lagi mati lampu di sini. Mati listrik. Oke. Jadi agak gelap ya. Yuk kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami sangat mengucap syukur Bapa dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar Bapa. Kami tidak mau memiliki roh agama dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kami mau mengenal-Mu Tuhan, sungguh-sungguh mengenal-Mu. Engkaulah satu-satunya Mesias kami, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Dan Engkau pergi ke surga Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami, supaya kami semua kelak bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk belajar. Tuhan Yesus, kami semua ada ikut ibadah Zoom online malam hari ini. Kami mau sungguh-sungguh belajar Bapa untuk taat Tuhan dan setia kepada firman-Mu. Kami juga mau belajar Bapa, Roh Kudus menjamah kami Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Tuntutlah kami Tuhan, pimpin dan bimbing kami semua yang ikut ibadah ini untuk berjalan di dalam terang kasih-Mu Bapa, untuk berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, materaikanlah firman-Mu Tuhan ke dalam hati kami, jiwa, dan seluruh langkah perjalanan kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi terang Tuhan dan pelita dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus menjamah kami Tuhan, terangilah langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, untuk Bapak gembala kami, Pastor John Sarbunan. Tuhan urapi dan pakai lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat dan lebih ajaib dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya, penginjilan yang dikabarkannya, sehingga hari demi hari Tuhan, semua yang dikerjakannya, dilakukannya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan banyak membawa jiwa-jiwa baru Bapa untuk memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka percaya Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan bersama kami mengiring Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Pastor John Bapa, anaknya Tuhan, istrinya Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil semua yang dikerjakannya, yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan untuk semua teman-teman kami Tuhan, sahabat kami yang ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, menyertai kami. Tuhan menolong kami satu persatu semuanya. Tuhan menjaga kami, memelihara dan melindungi kami. Kami mengucap syukur Bapa, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Semuanya baik, semuanya sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan yang setiap hari kami bisa nikmati Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan dan terima kasih. Dengan iman dan kerendahan hati kami berdoa Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Bapa, memohon kepada Bapa, kami meminta kepada Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan. Ya, sama-sama Pastor. Sama Ibu Ana Nova ya. Amin. Ya, amin. Kembali kepada host kita malam ini.
Ya, terima kasih Pak Darmawan, juga Ibu Magdalena yang telah mendoakan doa firman peneguhan firman Tuhan. Tuhan memberkati, semangat, sehat selalu, doanya luar biasa ya. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada hambanya ya, Pak John yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak John, firman-Nya luar biasa ya. Kita jangan turut roh agamawi ya. Bagi kita orang percaya itu tadi dapat jaminan ya, jaminan hidup kekal. Yaitu kita semua percaya ya, kita pasti dapat jaminan hidup kekal ya. Tuhan memberkati Pak John, sehat selalu, semangat diberkati Tuhan. Dan selanjutnya doa profetik yang dinaikkan oleh Bu Jaju Eliwati. Bu Jaju rasanya nggak ada ya hari ini. Jaju mungkin belum hadir ya. Iya, Bu Jaju nggak ada. Saya minta Bu Sinta aja. Saya kangen sama suaranya Bu Sinta. Kami persilakan Bu Sinta untuk menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Ya, saya mau naikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam kegerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sinta Nini Sulistewati, Ibu Gembala dari Kediri. Tuhan berkati Ibu Sinta. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala yang cantik, Bu Sinta yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan memberkati, tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan, luar biasa. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Papua. Kami persilakan Bu Weli. Baik, Ibu Henry, untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Shalom, Bu Weli. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan,
ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung, pendeta dinaikkan, bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023. Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 25 Juni 2023, Ibu Sterli di Kuala Hamburg, Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin dari Jerman. 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Ninik Sulestewati dari Kediri. 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestewati di nomor HP 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Waktu kami kembalikan Ibu Henry. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli, sehat selalu, diberkati bersama anak cucu mantu semuanya. Tuhan berkati keluarganya. Ya, semangat ya Bu. Ya, Tuhan memberkati. Oke. Dan kami selaku koordinator dan host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar ya. Karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Terima kasih pada semuanya. Pak Ponadi, Bu Magdalena, Bu Rosalin, salam buat Pak Bluri, juga Bu Weli, Bu Sinta, Pak Darmawan, salam buat Bu Hananova, Pak Lubis, Bu Sinliang, ya Bu Marta, juga Bu Anggyokim, sehat selalu, Jim, Cindy, Nathan, ya Tuhan berkati, dan kepada PS John Sambunan MA, terima kasih Pak John, luar biasa ya, Tuhan memberkati Pak John, sehat selalu bersama keluarga, dan diberkati pelayanannya, apa yang dibuatnya Tuhan buat berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita ketemu lagi pada link yang sama pada pukul 4 pagi. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bila mana ada di antara saudara-saudara sekalian yang mempunyai permohonan doa,
Silakan bisa kirim chat di depan layar monitor dan saya akan mendoakan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini satu persatu dengan imannya percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja untuk menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberi pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mari saudara, bangkitkan imanmu sekarang. Jangan biarkan ketakutan mengganggu kehidupanmu. Jangan membiarkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Izinkan kuasa Roh Kudus membawa engkau makin hari makin dekat, makin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Oh Yesus Tuhan, mari engkau melihat semua sahabat-sahabat terkasih yang malam hari ini sedang datang. Engkau yang sakit malam hari ini, siapa yang sakit? Dengan iman, percaya, seperti seorang wanita yang sakit pendarahan, dia berkata kepada Yesus dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Hari ini, saudara, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan percaya malam ini aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mulai mengalir, mulai masuk, mulai datang, mulai menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Bapak, engkau melihat sahabat-sahabat terkasih yang sedang dalam pergumulan masalah sakit mereka. Mereka yang sakit di bagian tubuhnya, di bagian kepala, di bagian badan, di bagian punggung, di bagian kaki, di bagian perut. Oh Tuhan, di bagian tubuh manapun, saat mereka meletakkan tangan kirinya di bagian tubuh yang sakit, terima malam ini. Di dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus aku berkata, hai Ibu Rosalin, hai Ibu Ong Gyokim, hai Ibu Marta, hai Ibu Weli Hukubun, siapapun yang sakit juga, Pak Darmawan Lim, imani hari ini kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, terima oleh belur Yesus. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau sehat, engkau kuat, engkau menang. Tidak akan ada lagi penyakit-penyakit yang bercokol dalam tubuhmu dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Juga untuk Pak Jonathan Ponidi bersama dengan Ibu Magdalena, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Termasuk putra mereka yang sudah berpindah kepada keyakinan yang lain. Kami berkata Tuhan kembalikan dia dalam nama Yesus. Demikian juga dengan putranya Ibu Indriani. Oh Tuhan Riko, Tuhan kembalikan dia di dalam nama Yesus. Sama seperti Tuhan telah kembalikan saudara kami Ferry dan dia bisa membawa istrinya mengenal Tuhan, dan hari ini juga hal yang sama akan terjadi buat putranya Bu Indriani dan juga menantunya dalam nama Yesus. Terima kasih, terima malam hari ini. Jangan takut teman-teman semua yang hadir malam ini, kuasa Tuhan sedang bekerja, saya percaya. Sementara engkau mengimani, engkau berkata dalam hatimu oleh bilur Yesus engkau sembuh, maka terciptalah kesembuhan pagi tubuhmu. Dan engkau akan lihat ada sebuah perubahan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, penyakit itu makin lama, makin hari makin berkurang, makin hari makin melemah dan lenyap di dalam nama Yesus. Engkau tinggalkan tubuhmu saat ini juga. Karena Tuhan berkuasa menyembuhkan engkau malam hari ini. Kami doakan cucunya Ibu Weli Hukubun, oh Tuhan anak Arsenio, untuk putranya Pak Lubis, dalam nama Yesus, anak Keren, dalam nama Yesus kami berkata saat ini juga engkau bicara lancar. Tuhan yang menciptakan lidah manusia, baik cucu Ibu Weli Hukubun, baik juga ya Tuhan Yesus, putranya, oh Tuhan Pak Lubis Keren, sudah disembuhkan Tuhan, mereka bicara lancar, bicaranya jelas, bicaranya dengan baik di dalam nama Yesus. Tutur katanya terdengar dengan begitu indah di dalam nama Yesus. Dan terutama Tuhan sudah menaruh kata-kata firman, kata-kata iman di dalam mulut mereka, sehingga mereka akan menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami doakan juga untuk putrinya Ibu Rosalin, oh Tuhan Ibu Sandra, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan pulihkan memorinya, Tuhan pulihkan saraf-sarafnya, Tuhan pulihkan segala sesuatu, saraf sensorik, motorik,
Dalam nama Yesus, otak kiri, otak kanan semua menjadi netral dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan memberkati Ibu Sandra, berkati Pak Sony, Pak Bu Serli, juga Bu Sarah, berkati mereka, Pak Bruri, Bu Rosalin, semua dalam perlindungan Tuhan. Rencana akan datang ke Indonesia, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkata untuk Pak Darmawan juga dalam nama Yesus. Aku berkata, baik tulang-tulang, otot-otot, sendi-sendi akan kembali normal dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi diabetes yang berkuasa lagi, sudah berakhir, sudah selesai dalam nama Yesus. Tuhan sudah bekerja saat ini juga. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Iman berkata bahwa engkau adalah pemenang. Engkau sudah menerima mujizat hari ini juga. Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu. Tuhan tambahkan order omset yang melimpah untuk persiapan pernikahanmu. Di awal Desember tanggal 2 kami berkata semua akan berjalan baik. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keuangan Pak Darmawan, memulihkan keuangan Pak Romli, Halomuan Lubis, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Yesus. Untuk juga Pak Wahyu dan Ibu Sinta, Tuhan berkati untuk proyek mereka, semua lancar, baik yang di Wamena dan juga untuk di PLN, Tuhan sudah berikan yang terbaik, yang di Papua, di Maluku, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Untuk anak Aldo pun kami percaya dia sudah diterima, saat dia lulus dalam ujian tes kesemaptaan. Kami percaya Tuhan sudah bekerja untuk menolong dia, sehingga dia bisa melewati semua dengan baik. Kami berkata juga untuk anak kasih, Tuhan sudah berkati dia, semua dalam perlindungan Tuhan, keluarga besar, Hukubun. Juga untuk Pak Jonathan Punidi dalam nama Yesus bersama Ibu Magdalena, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan. Tuhan katakan engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata semua ditambahkan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberkati engkau dan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Yesus, untuk Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus, jangan susah hatimu, jangan khawatir. Tetap percaya mujizat masih ada, mujizat masih tersedia bagimu. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan menyelesaikan semua persoalanmu. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kau berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Hari semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Ong Kyo Kim, pergumulanmu kepada Nathan, kami percaya Tuhan juga berkati pekerjaan Nathan. Tuhan akan lancarkan semua, akan bisnisnya, karirnya, keuangan akan berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan akan bukakan pintu-pintu mujizat, pintu rezeki, pintu-pintu berkat akan mengalir atas Nathan dan juga cecenya dalam nama Yesus. Oleh karena doa-doamu yang kau naikkan buat putra-putrimu, Tuhan mendengar doamu, Tuhan melancarkan semuanya. Dan Tuhan lihat imanmu hari ini, bahwa engkau melihat bahwa semua anak-anakmu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Percaya hari ini Ibu Marta dan keluarga sudah diberkati. Oh Tuhan, Ibu Weli sekeluarga diberkati, Ibu Rosalin diberkati sekeluarga, Pak Darmawan diberkati sekeluarga, Ibu Syalian diberkati sekeluarga, Ibu Indiani diberkati sekeluarga, juga Pak Ponidi, Pak Jonathan Ponidi diberkati sekeluarga, juga ya Tuhan dalam nama Yesus, Pak Lubis juga diberkati sekeluarga, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, juga Ibu Sinta juga sudah diberkati sekeluarga. Dan kami doakan untuk rencana besok kami akan ke Surabaya, Tuhan sertai pertimbangkan dengan selamat sampai ke tempat tujuan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, apapun yang anak-anakmu minta, yang mereka doakan malam ini, kami percaya mereka datang dengan iman, mereka pulang bawa mujizat, mereka datang iman, mereka pulang bawa kesembuhan, mereka datang dengan iman, mereka pulang bawa berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berkata semua yang hadir malam ini, dalam nama Yesus engkau dengar baik-baik ini. Engkau akan menjadi langganan mujizat Tuhan. Engkau akan menjadi langganan berkat Tuhan. Engkau akan seperti magnet yang menarik mujizat, yang menarik berkat, yang menarik kesembuhan, yang mengalir atas tubuhmu. Karena ada kuasa Tuhan di tanganmu, kuasa Tuhan di hatimu, di hidupmu, bahkan kuasa Tuhan di pikiranmu dan mulutmu. Hari ini, semua yang hadir, aku berkata dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang diganggu oleh roh agamawi. Semua penuh Roh Kudus, semua penuh sukacita, semua penuh firman Tuhan, dan semua berjalan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa sekali lagi kami doakan ya Tuhan, untuk saat ini Bapak, untuk Aldo, juga untuk ya Tuhan ujian fisiko. Oh Tuhan Yesus, tolong untuk 2 tanggal, oh Tuhan baik, tanggal 21 Juni kami percaya semua juga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pada Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel,
tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Tuhan, kami doakan sekali lagi untuk maminya Bu Indriani yang ada di Jawa Tengah di Lasem, dan juga untuk Male yang ada di rumahnya. Tuhan, tolong mereka di hari usia yang bertambah subur, memberi kekuatan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Ibu Desi, sembuhkan juga teman-teman yang lain yang sakit. Tuhan sudah sembuhkan mereka. Dan kami percaya cucu Ibu Nini Herawati, baik anak Dave Samuel dan juga Eleanor, sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan. Terima kasih Pastor John doa-doanya. Sama-sama Bu Jokim, kamu berkati. Ya, Bu Ong. Memberkati Pak Bu Ludi. Yani, Bu Resali. Ya. Makasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Sinta, Pak John, terima kasih. Pelayanannya Tuhan berkati Pak Yonatan, Banyak Pastor John, firman Tuhan yang Magdalena, Kirim ya Pak Lubis. Bu Weli, Jonathan, Ibu Magdalena. Dalam nama Yesus, kalian semua. Amin. Pak Dermawan, Salam ya Bu berkat. Indriani, Memberkati Bu Pak Indri, Firman. Pak Lutfi. Romli, ya Pak Pak ya. Romli, Om Gyokim, Saya Cynthia, sembuh. ya, Amin, Sembuh amin. ya. Pak John, cepat Pastor sembuh John, ya Bu Om Gyokim. Amin. Ya, Pastor John, Johan, Cindy, James, Tunggu kedatangannya Bu Salim ya. Iya di Indonesia. Ibu Marta, ya. Ya Bu Indriani. Ya. Berkati ya Pastor semuanya. God bless you all. Semuanya Pak God bless Yonatan. you. God bless you all. Pastor John, Selamat sore. Iya. Oke, Ya. selamat malam teman-teman. Sampai berjumpa Ya. besok pagi ya. Bye. Selamat beristirahat. Bye, Tuhan berkati Bu Indriani. Ya, Pastor Tuhan Tuhan Terus berkati. salin. Ya, Semua makasih Pak Jo. teman-temannya. God bless you, Pak Darmawan. Tuhan berkati ya. Amin. ya Pastor John, Ya. Selamat Bu Nova. Bye-bye. Bye. Tuhan berkati ya. Bu Ong, Tuhan Amin. berkati. Ya, makasih ya Pak Surjan. Ya. Ya.